السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام Allah. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah. رسول النبي الكريم نحن على ذلك من الشهيدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amin. اللهم أنت السلام. آمين kan? Amin. السلام وإليك يعود السلام وحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة تبارك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. Amin. Amin ya rabbal alamin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من هاتين يا رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Amin. سيدنا محمد صلى الله عليه Ustaz. Suaranya putus Ustaz. Jelas gak? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Jelas. Jelas kalau dekat Ustaz. Baik. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah yang hari ini melimpahkan kenikmatannya, rahmatnya, terlebih taufiknya serta inayahnya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur, abdan syukura, dan syukur. Apapun, bagaimanapun, dalam kondisi apapun, syukur karena Allah memberikan kesempatan kita hidup untuk memperbaiki. Insyaallah. Jamaah sekalian, santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita di saya, Julfika dan semua para sahabat saya mengikuti kajian pada kesempatan sore hari ini. Yang tentunya mohon maaf kalau belum tersebut dengan satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semua. Insyaallah semuanya kita yang mengikuti jamaah santriwati dalam limpahan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. santriwati jamaah sekalian. Sudah ini ikut pemilu ya, pemilu kan tadi? Ikut Ustaz. Sama yang ditanya apa ya. Jadi
Indonesia bertepatan 14 Februari. 14 Februari itu adalah tanggal Valentine. Valentine. Valentine adalah sebuah bukan tahun sekali setiap saat. Terima kasih. Ini bukti kasih sayang kita dalam perbedaan dan dalam suasana apa namanya semuanya saya kasih sayang. Ya, Rasulullah yang rahmatullah sallallahu dan seluruh santriwan Allah sudah masuki bulan mana yang disampaikan oleh Allah oleh Rasulullah. Ini bulan apa semuanya? Tahu bulan apa ini? Bulan Februari terakhir bulan Rajab. Bulan Februari kan? Yang kita sudah memasuki bulannya yang diberkahi. Bulan yang disebut Ar-Rajab Syahrullah wa Sya'ban Syahri wa Ramadan Syahri. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah bahwa Rajab adalah bulan Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan makhluk yang ada. Terus seraku santriwati rahmatullah bulan Rajab itu dan mana mengawal Rasulullah SAW berikan sebuah pelajaran dengan doanya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Apakah semuanya Allahumma barik lana Fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. makan ya. Allah barik lana Fi Ramadan ada benar. sudah makan dalam bulan Rajab. Allah memberi kelana wahasil maqasidana. Ada yang ditambahan begitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, itu doa sesungguhnya memberikan pelajaran, hikmah yang luar biasa. Bahwa ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW senantiasa berdoa. Ya, Allah dengan doa yang tadi. Lalu dia memperbanyak amalan ibadah yang bahkan tasawuf. Nah, bulan Rajab ini bulan yang istimewa dan tentunya ada sejarah di dalamnya yang luar biasa. Sejarah yang berlatar belakangi umat Islam semua, jadikan kita orang yang istimewa di hadapan Allah dibandingkan umat-umat yang lain. Itu ada sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa apa di bulan Rajab? Isra Mi'raj. Oke, Isra dan Mi'raj. Isra ini adalah perjalanan ya, di perjalanan Allah dari mana? Dari Masjidil Haram, Masjidil Baitul Maqdis. Ya, dari Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka kemudian dipertegas sejarah itu dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat pertama tadi saya bacakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil haram masjidil haram. Nah, peristiwa-peristiwa yang begitu istimewa ini, terutama Isra Mi'raj, saya yakin cuma sudah banyak yang maklum, hafal, karena hampir tiap tahun diberinya.
Tentunya sedikit mungkin dari sekian sejarah peristiwa yang begitu istimewa luar biasanya. Karena di sini ada sebuah pelajaran, ada sebuah kekuatan keyakinan di mana perjalanannya adalah di malam hari yang jarak antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa pun luar biasa jauhnya, belum dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang sedemikian luar biasa jauhnya, tetapi kemudian bisa ditempuh dengan beberapa jam saja atau di sepertiga malam itu sudah kembali lagi. Artinya sangat singkat perjalanan. Dan kalau kita merenungi, melihat, atau mungkin pernah ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa itu jauhnya luar biasa. Kalaulah menggunakan kendaraan unta pada saat itu, kalau normal saja itu kalau normal ya itu hampir 2 bulan. Lalu belum dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pastikan bahwa kejadian ini impossible bagi yang tidak beriman. Bohong, masa sih, dan begitu ya. Tapi karena inilah ada sebuah pembelajaran hikmah dan kekuatan menguatkan iman kita bahwa Allah adalah innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu atas segala sesuatu kuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Bagi Allah, Rasulullah berjalan diperjalankan, bukan berjalan, kalau berjalan jalan kaki sendiri, ini diperjalankan karena diberikan kendaraan dan didampingi oleh para malaikat, diantaranya malaikat Jibril, dan kemudian ada kendaraan namanya Buraq, kendaraan yang kecepatan cahaya. Jadi sedemikian besar peristiwa itu, apa yang kemudian melatar belakangi dan tujuannya apa, kan gitu ya. Ini mereview saja bahwa Isra wal Mi'raj itu ada sebuah apa yang melatar belakangi. Apa yang melatarnya Isra Mi'raj itu ada sebuah amul huzn, yaitu tahun kesedihan bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, disebut tahun amul huzn, tahun kesedihan, karena pada bulan itu, pada tahun itu Rasulullah ditinggalkan oleh orang-orang kasih dan di antara yang meninggal yang begitu terkasih tersayang oleh baginda Rasulullah adalah istri Khadijah. Lalu setelah istri Khadijah, kemudian pamannya yang satu ditambah lagi, pamannya itu disuruh bersyahadat untuk kalimat itu. Sehingga begitu nampak kesedihan Rasulullah tinggalkan orang-orang yang terkasih tersayangnya, kemudian yang begitu dicintainya dan membela dirinya bela Rasulullah ketika diajak untuk mengucapkan kalimat syahadat, dalam riwayat bahwa pamannya itu tidak bisa. Sehingga dalam sebuah perjalanan ini ada seolah-olahnya karena Rasulullah maka dikurlah oleh Allah itu dalam Allah bisa dilarang kala tahdi man ahbab, walakin sesungguhnya engkau tidak akan sanggup memberikan hidayah sekalipun kepada orang-orang yang berkasih tersayang. Walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada yang ingin. Jadi peristiwa ini banyak pelajaran, banyak nilai-nilai spiritual yang terkandung. Pertama tadi, perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah gerbang. Bahwa hidup ini adalah perjalanan dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu puncaknya adalah Mi'raj kepada Allah,
Apa Mi'raj itu adalah sebuah pertemuan dengan Allah langsung. Lalu bagaimana kita sebagai umat, apakah kita ada kesempatan untuk seperti baginda Rasulullah? Maka baginda Rasulullah menyampaikan, Salatul mu'min, Salatul mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Artinya ketika kita salat, semuanya kita sedang saudaraku, sahabatku, sanggawati dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai mana? Barusan sampai mana? Sampai mihraj. Yang melatar belakangi yang pertama, Isra Mi'raj peristiwa ini adalah pada saat baginda Rasulullah ditinggalkan orang terkasih. Artinya tahun kesedihan baginda Rasul. Lalu dengan diberikannya sebuah sebuah perjalanan ini sebenarnya jadi hiburan dan menghibur. Tujuannya adalah menghibur baginda Rasulullah, ya terobati saat ini. Itu besarnya kasih sayang Allah kepada Rasulullah, dan begitu besarnya kasih sayang Rasulullah kepada kita semua. Makanya sangat dan amat sangat rugi sebagai muslim kalau tidak memahami tentang bagaimana sejarah Hababiyah, sejarah nantinya, ya kan? Maka tadi sudah di Subhanalladzi. Jadi kalimat di awal adalah menggunakan Subhana, Maha Suci. Artinya ketika ayat yang menggunakan itu menunjukkan kesucian Allah ini menunjukkan kemahakuasaan, kemahaguan, dan kemudian dikalah dengan peristiwa Isra ini. Jadi yang melatar belakangi Isra Mi'raj itu apa tadi? Kalian jawab. Yang melatar belakangi Isra Mi'raj itu ada yang melatar belakangi Isra, apa yang melatar belakangi Isra Mi'raj? Tahun kesedihan Allah. Allah pada saat itu ditinggalkan orang terkasih. Kapan Rasulullah Isra Mi'raj? Itu 10 tahun setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Berarti pada usia berapa Isra Mi'raj? 50. Ya. Karena diangkat sebagai Nabi dan Rasul adalah 40. Isra Mi'raj 10 tahun setelah diangkatnya Allah sebagai pemimpin. 50 tahun. Jadi apa kemudian setelah tujuan yang yang istimewa yang utama dari Isra Mi'raj? Mi'raj tadi, Isra adalah perjalanannya diperjalankan dari masjid ke masjid. Nah, ini juga filosofinya ada. Jadi masih dilarang, masih tak. Maka ketika kita perjalanan dipandu dalam perjalanan jangan lupa kepada ibadah, terutama kepada masjid. Itu artinya. Nah, Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, itu yang di sekelilingnya diberkahi. Maksudnya diberkahi. Inur yaumin ayatina, untuk menunjukkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi Isra Mi'raj itu adalah ada sebuah itu pelajaran terbaik yang harus kita ambil. Ya. Dan di antara pelajaran terbaik adalah kita dalam perjalanan itu jangan lupa. Dimeraskannya bagaimana? Kita kan perjalanan itu ya tiap hari sudah Isra, apalagi diperjalankan dengan kendaraan.
Dengar Ustaz. Nah, kamu dengar tadi terakhir sampai apa? Perjalanan Isra itu perjalanan tiap hari. Jadi kemudian Isra, ya Mi'rajnya kapan? Mi'rajnya tadi adalah Sholatul Mi'rajul Mubin. Salat dan Mi'raj. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada sebuah hadiah teristimewa, tujuan yang kemudian diperjalankan oleh Allah dengan Rasulullah sampai menghadap kepada Allah itu dengan sebuah oleh-oleh teristimewa, hidangan istimewa, yaitu sholat 5 waktu. Sudah tahu bagaimana prosesnya dari 50 waktu sampai. Intinya adalah bahwa sholat dilakukan itu siang, pagi, siang, sore, malam. Itu untuk menunjukkan bahwa hari-hari kita itu bukan berarti ketika setelah sholat selesailah ibadah pada saat kita. Nah, halo, Ustaz. bagaimana? Sholat itu adalah oleh-oleh. Ya, jadi sholat itu adalah oleh-oleh teristimewa, ya. Ya, menjadi sebuah kewajiban yang harus kita jalankan setiap hari. Karena itu tadi tujuannya, bahwa sholat itu menjadi mi'raj kita orang beriman. Nah, peristiwa yang hanya bisa diterima oleh keimanan kita. Kalau dengan akal nggak bisa. Kenapa? Karena tidak mungkin perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa sudah Mekah, yang jauhnya miliaran kilometer kecepatan cahaya. Jadi tidak akan mungkin ditempuh hanya dalam 3 jam atau 4 jam. Itu artinya pembelajaran, kekuatan kepada kita, bahwa kita yakin dengan kuasa Allah, yakin dengan Allah, dan yakin dengan keadaan hari ini pun bahwa semua Iskandar. Dan kita yakini bahwa Allah itu kuasa untuk memberikan apapun yang kita inginkan. Allah juga tahu yang terbaik untuk kita. Apa yang jadi hak kita belum terwujud, belum terjadi kita dan permohonan untuk kita, yang sesungguhnya itulah amal-amal terbaik. Karena selalu kita bermohon, selalu ingin bertemu dengan Allah. Walaupun pada wujudnya kita masih jauh, kemarin memaham dengan apa teralami dan mengalami dan sebuah apa yang ini kita jalankan dalam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sholat menjadi tujuan utama. Menjadi tujuan Utama. Jadi tujuan hidup menjadi sebuah ya rutinitas hidup, bisa kewajiban dalam hidup kita, tetapi yang pasti sholat adalah kunci amal kita yang kita lakukan. Sampai mana tadi? Sholat menjadi tujuan utama. Sholat menjadi tujuan utama dan sholat menjadi kunci utama. Ya. Jadi kalau bahasa kita ini nggak bisa kita buka itu gedung kalau nggak ada kunci utama. Ada sih kunci-kunci lain bisa, kunci serap, kunci apa, tapi nggak bisa. Kan? Tapi ini kunci yang dimana menentukan dari seluruh amal-amal kita termasuk. Awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah. Jadi yang pertama yang menandakan di sisi Allah, kita seorang hamba adalah salat. Tidak salat sesuai amal pada pesan.
sholatnya baik, seluruh. Ketika sholat diterima, jika rusak, nggak diterima ya rusak, tidak diterima. Maka kenapa hari ini ya kan orang jadi penting atau kita sebagai orang mukmin muslimat menjadi penting sholat itu karena akan menjadikan sholat itu diterima dan tidak diterima sempurna. Apalagi kalau kita tidak sholat, bagaimana mau diterima amal baik? Terus sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Sholat itu ada sebuah peristiwa kemarin. Saya ingat sedikit cerita. Jadi ini true story, maksudnya pulang baru beberapa minggu yang lalu. Ada seorang jamaah saya, beliau posisi di pemerintahan deputi OJ. Tiba-tiba beliau masuk rumah sakit, harus dioperasi lutut. Terus ditanya kenapa, kata beliau, saya terkena ya kasih sayang Allah lah. Musibah ketika mau ngambil wudhu, jatuh di tempat wudhu di masjid. Nah, yang ini pelajaran kita. Saya tanya, kenapa kok bisa jatuh? Nah, dia ternyata di masjid, bukan masjid. Saya pikir jatuhnya di rumah atau di masjid yang dekat rumah. Ternyata harus jauh. Perjalanan pulang dari kantornya karena udah mulai maghrib turun, dan karena ingin mengejar sholat jamaah, lalu kemudian dia lari, terpleset, jatuh. Akhirnya apa? Harus dioperasi 15 operasi karena tempurungnya, lututnya itu adalah patah. Nah, maksud yang saya ceritakan tentang ini apa? Hikmahnya. Karena ada sebuah peristiwa yang peristiwa itu atau kejadian itu terjadi karena ada yang melatar belakangnya. Latar belakangnya apa? Oh, latar belakangnya dia ingin sholat berjamaah. Karena sholatnya ya karena ini waktu sholatnya sudah masuk, sudah qomat, akhirnya dia lari, ya kan? Nah, ternyata jatuh. Nah, maka Rasulullah mengingatkan ketika ibadah itu walaupun sudah qomat, itu ibadah ya apa istilahnya, kalau kita menghampiri sholat, mendatangi sholat ke satu masjid, tiba-tiba adzan qomat, kan kita belum mungkin belum sampai, pas lagi qomat tiba-tiba sampai, belum wudhu juga, nah berarti kita harus wudhu. Nah itu jangan terburu-buru, karena sifat terburu-buru adalah sifat syaitan. Nah, jadi kalau mau sholat, beribadah itu jangan terburu-buru, santai. Bukan berarti santai nggak dikerjakan, tapi maksudnya jangan sampai mencelakakan diri sendiri. Padahal sholat itu ya di antara sekian ya istilahnya tujuan sholat, ada satu lagi tujuan sholat. Apa tujuannya? Maka dalam Al-Quran itu as-sholatul lidzikr. Sholat itu untuk mengingat Allah. Nah, kenapa disebut as-sholatul lidzikr? Karena sholat itu adalah bagian dari cara kita mengingat kepada Allah. Cara kita bagaimana kemudian mengingat kepada Allah. Maka kemudian diperkuat oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tatma'innul qulub ala dzikrillah wa tatma'innul qulub. Ya. Ala dzikrillah wa tatma'innul. Jadi wahai orang yang beriman, ingin kau tenang, yang pertama
kita kalau mau sholat terburu harus ditenang. Nah, salah satu untuk tenang itu adalah kita mengingat Allah. Ya, beriman, dan ketika kau ingin tenang, damai, ala bidzikr. Ya kan, ingat kepada Allah. Tatmainul qulub. Kepada Allah dan hati kita akan tenang. Jadi orang yang sholat itu adalah orang yang dimana sudah mampu mendapatkan ketenangan. Jadi kalau sholat masih tidak tenang, artinya belum sampai kepada tujuan sholat, atau belum sampai kepada ruh sholat. Bahwa sholat itu rangkaian dari awal sampai akhir itu adalah mengingat Allah. Dengan kita mengingat Allah, itu Allah kasih garansi, kasih kepastian, garansi lah, bahwa dengan mengingat Allah itu pasti, ya kan? Karena hati tenang, kita tenang semua. Maka dalam ibadah pun tidak boleh terburu-buru, tidak boleh kemerungsung, gurung-gusuh kata Allah. Merungsung, ya. Jadi ditenangkan. Maka mengawali sholat itu ada sebuah ibadah ritual namanya wudhu, ya kan? Air wudhu. Bagaimana wudhu ini dengan apa? Dengan air. Dan tidak ada air, Islam juga memberikan solusinya, ya kan? Tidak ada air namanya dengan tayammum. Jadi proses sholat itu diawali dengan wudhu. Nah, wudhu itu kita melihat air berkumur-kumur, istinsak, air dari hidung, itu harusnya difungsikan semuanya. Jika nilai sholat tadi, ketika mengerjakan semuanya harus tenang, tidak boleh kemerungsung. Maka ketika sholat tidak tenang, dipastikan lupa rakaatnya. Apa? Karena masih mengingat yang lain. Ketika misalkan usolli pada dhuhri arba rakaat mustaqbil adaan lillahi ta'ala Allahu akbar, itu sudah mengagungkan. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Allah Maha Besar. Jemaah sekalian, santri yang dirahmati oleh Allah. Sampai mana barusan? Sampai mana? Wudhu. Dalam wudhu memberikan ketenangan. Tenang. Mengawali sholat itu ada sebuah ibadah atau ritual Namanya wudhu. Namanya wudhu. Nah, wudhu itu pun itu memberikan nilai-nilai spiritual, hikmah yang luar biasa. Bagaimana ketika kita, mohon maaf, kalau buang air itu buang angin misalkan. Buang angin kan di dubur, ya. Tapi kemudian yang dicuci kok muka kan gitu. Nah, ini ada sebuah nilai-nilai spiritual, filosofinya, ya. Jadi ketika wudhu ya, maksudnya tadi buang gas gitu ya, ya kan, yang dicuci ya muka kita. Nah, ini ada filosofi bahwa wudhu itu pun sebenarnya menghantarkan kita ke dalam tenang. Kalau kita dilakukan dengan tenang, dengan bercuci tangan, dengan baca bismillah, kemudian setiap titik-titik wudhu, misalkan kumur-kumur, bisa
Cuma sebenarnya kan ada doa minimal doanya, minimal niatnya. Nah itu doa lirofil hadasil kan begitu. Minimal itu karena inamal amal niat. Nah tenang, jadi sebenarnya puncak dari segala puncak Mi'raj itu adalah ketenangan dari sebuah kekhawatiran, di sebuah persoalan-persoalan hidup yang menghimpit, ada kesedihan segala. Maka Allah pun begitu menghibur kepada kekasihnya Rasulullah. Dipanggilnya lah Rasulullah, diperjalankan Rasulullah. Kalau sekarang healing, bukan healing, apa ya, jalan-jalan itu apa ya? Touring. Bisa touring, ya kan? Nah, untuk apa? Isi healing, ya kan? Ya, artinya ya refreshing, ya kan? Kemana, ke gunung, kemana? Kalau di Hongkong mungkin kemana lah, ke pinggir pantai, kemana? Ingin apa? Supaya refresh itu apa ya? Refresh itu ya refresh. Artinya biar ya menyegarkan. Dengan segar itu kan ada sebuah kenikmatan, ketenangan. Maka kalau orang yang saat ini sholat, lalu kemudian dari sholat itu tidak memberikan pengaruh sedikit pun dalam ketenangannya, itu dipastikan sholatnya pasti ngaco. Maksudnya ngaco itu sholatnya ngawang-ngawang, atau sholatnya itu pasti lupa, ya kan? Maka orang lupa itu karena nggak tenang, karena banyak pikiran, kalau ini lupa. Nah, akhirnya pas sholat itu kan, itu yang diingat bukan lagi ya was-was, bukan lagi yang diingat, atau yang diingat apa yang sedang dibacakannya dan apa yang sedang, dan siapa yang sedang dihadapi. Tetapi ketika sholat itu seolah-olah sholat dijadikan momentum di mana kalau lupa naruh apa-apa di sholat kan. Ini salah. Ya. Jadi kadang orang sekarang itu mau sholat apa? Nah ini lagi lupa nih kata naruh di mana, pas sholat suka ingat. Jadi dijadikan sebagai momentum untuk ingatin yang lain. Ini udah salah kaprah juga. Ini sholat itu adalah justru bagaimana dalam kehidupan kita ini menjadi tenang, tentram, damai. Ya kan? Makanya as-sholatu lidzikri, sholat untuk mengingat Allah. Maka bahasa Al-Quran itu dalam surah yang bahasa ayatnya utsluma a'udzubillahi minasyaitonir rajim utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Ingat bahwa sholat itu adalah zikir yang paling besar, zikir yang agung, ya, yang paling besar. Zikir di luar sholat itu juga zikir tapi kecil. Maka sholat pun adalah sholatul dzikri. Maka ibadah yang paling besar di sisi Allah untuk mengingat Allah yaitu dengan sholat. Tapi kalau sholatnya bukan mengingat Allah, justru dengan mengingat yang lain, itulah tidak tercapai kepada tujuan sholat. Maka dipastikan sholatnya rusak tadi. Apalagi ingin mendapat ketenangan jauh daripada kita mendapatkan. Ketika sholat dan selesai sholat menjadi sebuah ketenangan dalam kehidupan kita, itulah sejatinya kita sholat. Maka kemudian kok sholat akhirnya dalam ayat tadi itu, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kemudian sholat bisa mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena dia hari-harinya, bahkan setiap denyut nadi berdetak, dia mengingat Allah. Bagaimana mungkin dia ketika dia mengingat Allah, ya, kemudian dia akan berbuat fahsya dan kejahatan dan kemungkaran. Itu maksudnya. Jadi inilah peristiwa istimewa, peristiwa besar yang ada di bulan Rajab ini sebenarnya menjadikan sebuah pegangan hidup kita, ritual hidup kita, kewajiban hidup kita, tapi tujuan utama apa? Agar hidup kita tenang. Nah, oleh karenanya Allah mengingatkan kembali di dalam Al-Quran, siapa yang kemudian kembali kepada Allah dalam wafatnya, yang kemudian diseru oleh Allah, adalah orang-orang yang jiwanya tenang.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba baca ayatnya. Apa namanya? Artinya? Al-Fajr. Al-Fajr ya, Ustaz? Iya. Bentar, Ustaz. Dari ayat berapa Ustaz tadi, Ustaz? Dari ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. 27. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Siapa yang dipanggil di situ? Hamba-hamba yang tenang. Bukan. Tadi apa diawalinya? Hai jiwa-jiwa. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi yang dipanggil siapa? Allah yang memanggil. Iya, yang dipanggilnya siapa? Allah yang dipanggilnya adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Paham nggak kira-kira? Jadi sholat kita ini kadang sholat, tapi tidak membuat jiwa kita tenang. Itu sungguhnya tidak ada panggilan daripada Allah untuk kemudian mendapatkan privilege namanya, istimewaan. Maka bagi orang-orang memiliki jiwa yang tenang, itu dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran, sudah dijanjikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku, kepada Tuhanmu, dengan dimana kembali kepada Allah itu Allah sangat ridho dan diridhoi, kita pun sangat senang dan ridho. Masya Allah. Bukan sekedar dipanggil oleh Allah, kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pilih aja, pilih mau yang mana, semuanya adalah kenikmatan di situ. Tetapi kuncinya jiwa yang tenang. Nah, bagaimana cara mendapatkan jiwa yang tenang tadi? Yaitu dengan sholat. Nah, maka sholat ini salah satu tujuan Allah agar kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Ya kan? Kalau sudah tenang, ya kan? Apapun bisa terselesaikan dengan baik. Betul nggak? Rusuh, buru-buru, ya kan? Apalagi itu udah pasti kerjaan nggak selesai, masalah nambah, pikiran semrawut dan segala macam. Kenapa? Karena kita tidak memiliki jiwa yang tenang. Nah, sholat adalah bagian daripada ibadah yang menjadikan, bukan bagian lagi ya. Artinya tujuan utama dari sholat menjadikan jiwa-jiwa. Karena as-sholatu lidzikr. Salat mengingatku, waladikrullah akbar, dan ibadah paling besar di dalam ibadah ingat. Karena sebenarnya kemarin kan pernah saya sampaikan, tujuan hidup ini harus tahu, harus punya tujuan. Tujuan hidup kita apa? Allah, beribadah. Oh ya, tujuan hidup kita Allah, tapi beribadah kepada Allah. Makhlukul jinna wal insa tujuan, jadi tujuan. Jadi hari-hari kita semua itu harus bernilaikan ibadah. Sebenarnya
Al-Quran mengingatkan. Jadi ini, Allah menciptakan diri kita, menciptakan jiwa-jiwa kita, menciptakan manusia, bahkan jin itu untuk beribadah. Tetapi kemudian Allah berikan fasilitas di dunia ini. Diberikan fasilitas. Apa fasilitasnya? Allah hamparkan dia, Allah bentangkan alam yang sedemikian luas, tak berujung dan tak mungkin bisa kita melewati sepanjang hidup kita. Harus sedemikian luas, belum langit. Maka Allah ingatkan di dalam Al-Munafiqun, bahasanya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadil illallah. Surat apa, Ustaz? Al-Kafirun. Bukan. Wa hadil hayatud dunya illa wallahi. Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 64, surah 29. 64. Baca, Ustaz. Suaranya putus-putus, Ustaz. Ya, sekarang putus ya. Enggak, sekarang tapi videonya Ustaz macet. Macet. Berarti itu banyak yang ngantri. 64 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Sekiranya mereka mengetahui. Mereka itu siapa? Kita. Seluruh makhluk hidup. Sekiranya mereka mengetahui bahwa sesungguhnya kehidupan akhiratlah yang lebih utama, ya kan? Maka kalau begitu dunia ini ngapain ada di dunia ini atau Allah ciptakan? Nah, Allah sampaikan, ya kan? Dunia wa ma hadil hayatud dunya illa lahu. Dan kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau. Nah, saya sampaikan kan, kalau senda gurau itu serius apa tidak? Tidak. Main-main. Permainan ada serius apa tidak? Tidak. Jadi kalau bicara kehidupan dunia, nih ya harus paham. Kalau bicara kehidupan dunia itu hanya main-main saja dan permainan, main-main saja. Senda gurau dan permainan saja. Berarti tidak ada yang harus diseriusin. Jadi ketika kita dalam kondisi apapun itu Allah sedang memberikan hiburan saja kepada kita. Hiburan, makanya tidak usah pikiran ya dalam jalan. Nah, lalu tadi satu tujuan hidup manusia untuk beribadah. Berarti yang tadi kan semuanya tidak serius, main-main tidak serius, permainan ada kan. Kalau nama permainan ada yang kalah, ada yang menang. Tapi
itu lahun. Lahun itu ada senda gurau. Senda gurau itu kan nggak serius ya. Nah, kalau orang senda gurau itu sedang apa tuh? Sedang senang apa tidak? Tenang. Senang. Mungkin orang yang nggak senang senda gurau, lagi main, lagi bercandaan gitu kan? Lagi senang, betul nggak? Betul nggak? Nah, kalau lagi murung bisa disenda gurauin nggak? Yang ada tersinggung, betul? Maka artinya apa? Dunia ini jadikanlah tempat bahagia buat kita, bukan tempat susah. Walaupun kita susah tetap bahagia. Jangan sampai lupa bahagia, susah mulu hidup kita. Karena dunia adalah sementara, akhirat selamanya. Jadi dunia adalah tempat senda gurau dan permainan. Maka dalam hidup itu kadang kalah, kadang menang dalam segi ikhtiar-ikhtiar kita. Tapi pada intinya adalah bahwa hidup ini cuma satu yang harus serius, yaitu ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Yang lainnya itu hiburan untuk dijadikan sebuah mainan atau permainan. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya sekarang ingin menjadi sebuah nilai ibadah? Maka harus serius, pekerja. Sekarang sahabat-sahabat semuanya santriwati di sana di Hongkong. Itu kan sebenarnya kehidupan dunia mah cuman maka ada dalam ayat yang lain tipuan hanya kehidupan yang menipu. Lalu kemudian dunia ini tadi senda gurau dan permainan saja. Jadi ketika kita ingin menjadi sebuah nilai ibadah berarti harus serius. Maka nawaitu niatlah bagaimana saat ini mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya dengan ikhtiar maksimal, ikhtiar ibadah kita, ikhtiar secara dunia kita sebagai orang yang masih hidup di dunia tentunya butuh dunia. Jangan melupakan, maka kata Allah di dalam surah dalam ayatnya begini bahasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kita baca ayatnya. Sudah selesai waktunya? Waktunya selesai. Sudah Ustaz, ini udah mau masuk maghrib. Ya, sudah kalau gitu kita tutup karena memang waktu juga. Tadi terakhir surah Al-Qasas ayat 77 ditulis, nanti dibaca saja. Bahwa Allah memberikan sebuah pernyataan, ya carilah apa yang didatangkan kepadamu, ya, yang didatangkan Allah kepadamu untuk kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan dunia catatan sana situ. Maksudnya hidup kita masih punya perbanyak bahagia, jangan lupa bahagia, berbanyak zikir kepada Allah, karena itulah menjadikan tenang tersebut. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallah tika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rahmatika namanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah online. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo udah ini bayar utang. Utang izin.